لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كالنجوم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puja, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji atas segala keagungan dan kemahabesaran Allah yang memang sudah selayaknya dan sepantasnya kita puja dan kita puji. Syukur atas semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Apapun wujud dan bentuk nikmat itu, marilah selalu kita jadikan sarana untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari-hari kita akan terisi dengan sebuah ikhtiar, senantiasa zikrullah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberadaan kita dimanapun dan dalam situasi yang bagaimanapun, insya Allah akan senantiasa dianugerahi oleh Allah kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyukuri setiap apapun yang Allah anugerahkan. Bahkan Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ada 3 perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barangkali harus kita laksanakan, apalagi dalam situasi masyarakat bangsa, situasi dunia yang luar biasa. Dengan adanya peristiwa pembantaian di negara Palestina. Dan negara kita sebentar lagi juga akan menghadapi satu peristiwa yang luar biasa, yaitu pemilihan umum. Karena itu kita barangkali perlu mengkaji perintah Allah, perintah Rasulullah. Yang pertama kita diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun dan dalam situasi yang bagaimanapun, kita diperintah oleh Rasulullah akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhkan sikap dan semangat untuk selalu bisa melaksanakan apapun yang diperintah Allah dan berusaha untuk menjauhi apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Kanjeng Nabi dawuh, ayyukum li Adam wa Adamu min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa.
Kalian semua adalah dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Artinya secara nasab kita semuanya sambungnya ke Nabiullah Adam. Artinya kita semua punya turunan Nabi. Sejatinya punya nasab yang baik. Ayyukum li Adam, kalian semua dari Nabiullah Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabiullah Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Maka bagi Allah tidak ada perbedaan antara orang ajam, orang desa dengan orang kota, orang Arab dengan orang di luar Arab. Semua di hadapan Allah sama. Illa bittaqwa, kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bertakwa. Ai imtithalu awamirillahi ta'ala wa ijtinabun nawahihi. Berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, sekuat kita. Dimanapun kita berada adalah dalam rangka untuk memperkuat sisi kemanusiaan kita dan memperkuat makom dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak direndahkan oleh Allah. Bahkan kita diangkat makom dan derajatnya oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diperintah oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kanjeng Nabi paham betul, sadar betul bahwa kita manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Kita memang diciptakan oleh Allah teramat sangat lemah. Gampang terprovokasi, gampang tergoda. Apalagi di saat-saat masuk tahun politik ini, kita gampang dan mudah terprovokasi dengan berbagai macam kabar dan berita apapun. Kita gampang terfitnah, sehingga kita gampang goyah. Bahkan kadang-kadang ketika mencintai tokoh-tokoh panutan kita, mengalahkan akidah kita. Padahal tidak ada yang dapat kita pertahankan mati-matian kecuali akidah kita. Kecintaan terhadap tokoh, pilihan kita dalam pemilihan umum tidak patut dan tidak layak untuk dipertahankan mati-matian. Apalagi mengorbankan akidah kita. Kanjeng Nabi sadar, khuliqal insanu halu'a. Tidak cuma lemah kita diciptakan oleh Allah, juga cerewet. Banyak mengeluh. Maka Kanjeng Nabi paham, sehingga kita diperintah oleh Allah jika kita melakukan dosa, jika kita melakukan maksiat kepada Allah, jika kita berbuat salah, maka jangan biarkan dosa, maksiat, dan kesalahan itu berdiri sendiri tanpa ada amal kebajikan. Maka setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan maksiat, barengilah atau ikutilah, kata Rasulullah, dengan perbuatan yang baik, dengan amalan-amalan yang baik. Tamkhuha, Allah bakal mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jangan biarkan dosa dan maksiat kita berlalu tanpa ada amalan-amalan yang baik. Kita sadar kita manusia, bahkan Rasul mensifati kita al-insan mahalul khata' wan nisyan. Selama kita mendapatkan predikat manusia, maka selama itu pula kita akan selalu menghadapi kesalahan, akan menghadapi kekhilafan karena makom kita lupa, salah. Maka perintah Kanjeng Nabi yang kedua, jangan dibiarkan kesalahan itu berdiri sendiri. Ikutilah perbuatan-perbuatan dosa, ikutilah maksiat-maksiat kita di saat kita melakukan kemaksiatan dengan tidak sadar. Ikuti dengan amal kebajikan, dengan sedekah, dengan perbanyak istighfar. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira.
Nanti di yaumil qiyamah, orang yang sangat beruntung adalah orang yang dibuka catatan amal ibadahnya. Ternyata dari halaman awal sampai akhir banyak permohonan ampun kepada Allah, banyak istighfarnya. Allah tidak lagi melihat dosa dan maksiat kita, tapi istighfar kita, permohonan ampun kepada Allah akan menjadi kekuatan yang luar biasa tentang siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, kita selalu berusaha untuk meningkatkan takwa kita setiap hari, dimanapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Tapi sekali lagi kita manusia, kadang kita berbuat salah, berbuat dosa. Maka jangan biarkan dosa itu berdiri sendiri tanpa amal kebajikan. Agar Allah mengampuni, agar Allah memberikan maghfirahnya. Yang ketiga, Gusti Kanjeng Nabi pesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia, dengan siapapun, apapun suku, apapun paham, apapun partai, apapun bahkan apapun agamanya, dengan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus sebagai nabi akhir zaman, targetnya, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini mengindikasikan betapa makhluk akhir zaman nanti kepandaiannya, kecerdasannya bisa jadi luar biasa, tapi akhlak dan budi pekertinya justru memprihatinkan. Maka Kanjeng Nabi wasiat yang ketiga, bergaulah dengan manusia, dengan siapapun, dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-adab fauqal ilma. Tata krama, adab atau akhlak atau budi pekerti, itu makom dan derajatnya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Sealim apapun, sepandai apapun manusia, kalau dia tidak punya akhlak, maka nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai amal ibadahnya, nilai-nilai perbuatannya tidaklah punya nilai dan tidak punya amalan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena tidak mempunyai akhlak, tidak punya budi pekerti. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, 3 hal yang disampaikan oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita upayakan agar kita selalu memperhatikan dan mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang takwa dalam situasi yang bagaimanapun juga, tentang amal saleh, tentang akhlakul karimah, agar makom dan derajat kita di hadapan Allah senantiasa diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah karena akhlak dan budi pekertinya. Innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad punya contoh, punya akhlak, punya makom, punya budi pekerti yang luar biasa, yang agung. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu diagungkan oleh Allah, dan kita patut bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana meskipun kita hidup di akhir zaman dengan tuntutan dan tantangan yang luar biasa, berbagai peristiwa demi peristiwa membuat kita prihatin, maka kita juga tunjukkan akhlak kita, kepedulian kita kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, bahkan juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk apa yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina. Karena Kanjeng Nabi dawuh, man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minhum. Kalau ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada umat Islam yang menghadapi persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, dan ada orang Islam yang tidak menunjukkan kepeduliannya,
Kepedulian bisa berbentuk memberikan bantuan doa, memberikan sumbangan dalam bentuk finansial atau apapun. Kalau tidak ada kepedulian, acuh. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minhum." Maka dia bukanlah orang Islam. Sehingga dia secara akhlak, secara amaliyah tidak diakui oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita hidup di negara Indonesia. Kita sebagai umat yang mayoritas di negara Republik ini bisa mengambil peran yang luar biasa. Dan patut kita syukuri bangsa, pemerintah, negara kita menunjukkan sikap yang luar biasa dalam keberpihakan terhadap Palestina. Tidak cuma sebagai dukungan atau amanah konstitusi, tapi karena ada pertalian ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memperkuat ketakwaan kita. Allah mengistiqomahkan amal-amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk berperilaku dengan umat, dengan manusia, menggunakan akhlakul karimah, akhlak yang begitu banyak ditunjukkan oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah anjala syakinah fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wassuhada wassalihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarrabin. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وارفع لهم الدرجات. اللهم إنا نسألك باسمك المحزون والمكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وأن تجعل لنا في أمرنا يا الله، خصوصا في أمر أخينا المسلم وجميع المجاهدين في فلسطين فرجا ومحرجا، وأن ترزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين، خصوصا جميع المجاهدين في فلسطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.